Pagi itu, udara Jakarta terasa pengap. Gedung kantor modern milik Elena menjulang dengan kaca-kaca berkilau memantulkan matahari. Adrian sudah berada di lobi sejak jam 8:30. Setelan jas hitamnya rapi, wajahnya tegas namun sorot matanya menyimpan badai. Sekali-sekali ia melirik arlojinya. Tepat pukul 9. Seorang asisten Elena datang menjemputnya. "Silakan ikut saya, Pak Adrian." Ibu Elena sudah menunggu. Langkah-langkah mereka bergema di koridor marmer hingga berhenti di depan ruang rapat besar. Begitu pintu dibuka, Adrian langsung menemukan Elena di ujung meja panjang. Wanita itu mengenakan setelan abu-abu elegan. Rambutnya disanggul sederhana, matanya tajam, penuh kewaspadaan. "Silakan duduk," ucap Elena datar. Adrian menahan emosi yang bergolak. Ia duduk tanpa basa-basi, menatap langsung ke mata wanita yang dulu pernah ia cintai dengan segenap jiwa. Langsung saja, suara Adrian dalam, nyaris menekan amarah. "3 anak itu, mereka anakku, bukan?" Elena menarik napas panjang, menatapnya lama. "Kau sudah tahu jawabannya, Adrian. Kenapa masih perlu bertanya?" Jawaban itu menusuk, tapi tidak cukup baginya. Adrian mencondongkan tubuh. "Kenapa kau menyembunyikan mereka dariku? Kenapa selama ini kau membiarkan aku percaya bahwa aku mandul? Apa yang sebenarnya terjadi?" Seketika udara di ruangan itu membeku. Elena memejamkan mata sejenak, lalu membuka kembali dengan tatapan yang berlapis-lapis. Rasa sakit, penyesalan, dan pertahanan. "Aku melakukan apa yang harus kulakukan," katanya lirih. "Kau tahu siapa ibumu, Adrian? Nyonya Wijaya tidak akan pernah mengizinkan anak-anak itu lahir. Dia akan menghancurkan mereka sebelum sempat bernapas." Adrian menggebrak meja. "Jangan salahkan ibuku terus, Elena. Aku berhak tahu kebenaran. Jika benar aku mandul, bagaimana bisa mereka ada? Apa kau sengaja mempermainkanku?" Nada suaranya meninggi, membuat asisten di luar ruangan saling pandang gelisah. Namun Elena tetap duduk tegak. Suaranya dingin tapi bergetar. "Dokter Haryo, dia bagian dari rencana ibumu. Dia menyatakan kau mandul agar aku pergi darimu. Saat itu, aku hamil, tapi aku memilih diam. Demi keselamatan anak-anak, aku tahu, jika Nyonya Wijaya tahu, mereka takkan pernah selamat." Adrian membeku. Nama itu Dokter Haryo menyambar pikirannya seperti petir. Dokter keluarga yang selama ini begitu dipercaya, hatinya bergolak antara marah, kecewa, dan rasa dikhianati. "Kau seharusnya mempercayai aku, bukan memutuskan sepihak," ucap Adrian pelan, tapi nadanya menusuk. Air mata berkilat di mata Elena. Meski ia cepat-cepat menghapusnya. "Kau tidak akan pernah bisa melawan ibumu waktu itu. Kau masih di bawah kendalinya. Aku tidak ingin berjudi dengan nyawa anak-anakku." Hening merayap. Adrian bersandar ke kursi, menutup wajah dengan kedua tangannya. Dunia yang ia kenal runtuh dalam sekejap. 3 anak, 3 darah dagingnya sendiri, tumbuh besar tanpa dirinya. Setelah beberapa saat, Adrian menurunkan tangannya. Sorot matanya kini lebih tenang, tapi ada bara di dalamnya. "Baik, kalau memang itu yang terjadi, aku akan menuntut kebenaran. Aku akan bicara dengan Dokter Haryo dan Elena." Suaranya menajam. "Aku akan menuntut hakku sebagai ayah mereka. Kau tidak bisa selamanya menjauhkan mereka dariku." Elena terdiam, hatinya berperang. Ada bagian dari dirinya yang ingin membiarkan Adrian masuk, tapi ada juga ketakutan mendalam. Ia tahu, kehadiran Adrian berarti membuka kembali pintu konflik dengan keluarga Wijaya, pintu yang selama ini ia kunci rapat. "Aku tidak akan membiarkan mereka terluka," ucap Elena akhirnya. "Jika kau benar-benar ingin menjadi bagian hidup mereka, buktikan dulu kau bisa melindungi mereka dari ibumu." Kata-kata itu bagai tantangan terbuka. Adrian bangkit, berdiri tegak. "Itu janji, Elena. Aku akan buktikan. Aku akan ungkap semua kebusukan ini, bahkan jika aku harus berhadapan langsung dengan ibuku sendiri." Ia melangkah keluar ruangan tanpa menoleh lagi. Elena hanya bisa duduk, menggenggam erat jemarinya yang gemetar. Ia tahu, badai yang lebih besar akan segera datang. Langkah Adrian meninggalkan gedung Elena terasa berat, seakan tiap pijakan menghentakkan beban masa lalu yang terpendam. Namun di balik sorot matanya yang muram, ada tekad yang mulai menyala. Nama Dokter Haryo terus terngiang-ngiang. Pria itu adalah dokter keluarga yang sudah ia kenal sejak kecil. Seseorang yang begitu dipercayai oleh keluarga Wijaya. Adrian tidak membuang waktu. Malam itu juga ia menelusuri rekam medis lamanya, membuka berkas-berkas pemeriksaan bertahun-tahun silam yang tersimpan dalam arsip rumah sakit. Sebagian besar data rapi, namun ada beberapa catatan yang janggal. Hasil pemeriksaan sperma yang inkonsisten,
Laporan yang tidak pernah benar-benar ditandatangani oleh pihak laboratorium. Dan yang paling mencurigakan, semua dokumen dilegalisasi langsung oleh Dr. Haryo tanpa tanda tangan saksi. Aku dibohongi, desis Adrian. Menatap lembaran itu dengan tangan bergetar. Keesokan harinya, ia menemui salah satu perawat lama yang pernah bekerja dengan Dr. Haryo. Perawat itu sudah pensiun. Awalnya enggan bicara, namun setelah Adrian menunjukkan bukti dan menyinggung nama Elena, air muka wanita itu berubah. Pak Adrian, saya hanya perawat kecil, tapi saya tahu ada yang tidak beres waktu itu. Ucapnya dengan suara lirih. Hasil laboratorium asli sebenarnya normal, tapi entah kenapa, laporan yang keluar menyatakan sebaliknya. Saya sempat melihat ada dua versi laporan, tapi setelah itu yang asli hilang begitu saja. Dokter Haryo sendiri yang menyimpannya. Adrian mengepalkan tangan. Semua semakin jelas. Ada manipulasi yang disengaja. Malam itu, ia duduk sendirian di apartemennya, menatap kosong ke arah kota. Ia mengingat kembali masa lalu, bagaimana ibunya selalu mengatur hidupnya, memilihkan pasangan, bahkan menentukan arah bisnisnya. Selama ini ia menuruti, tapi kini ketika menyangkut anak-anaknya, ia merasa garis batas telah dilewati. Kau sudah terlalu jauh, Bu, gumamnya pelan. Tak ingin menunggu lama, Adrian mengatur pertemuan langsung dengan Dr. Haryo. Ia tahu dokter itu masih praktek di sebuah rumah sakit swasta dengan alasan pemeriksaan kesehatan. Ia mendaftar, namun begitu masuk ke ruang praktik, sorot matanya langsung menusuk tajam. Adrian, lama sekali tidak bertemu, sambut Haryo ramah, tapi wajahnya sedikit tegang melihat ekspresi dingin di depan meja. Adrian duduk, mencondongkan tubuh. Kita berdua tahu aku tidak datang untuk pemeriksaan rutin. Dok, aku ingin kebenaran. Hasil tes kesuburanku dulu. Kau palsukan, bukan? Sejenak, ruangan itu sunyi. Senyum dokter itu menegang. Kemudian perlahan memudar. Ia menghela napas panjang. Adrian, aku tidak punya pilihan, jawab Haryo akhirnya. Ibnyonya Wijaya menekan aku. Katanya, demi masa depan keluarga, kau harus dipisahkan dari Elena. Aku hanya menjalankan perintah. Darah Adrian mendidih. Jadi kau mengorbankan hidupku, mengorbankan anak-anakku? Jika aku menolak, karierku habis. Aku punya keluarga juga. Adrian, kau harus mengerti, jangan berani menyuruhku mengerti, bentak Adrian, berdiri sambil menghantam meja. Kau tahu apa yang sudah kau lakukan? Kau memisahkan aku dari wanita yang kucintai. Kau membuat anak-anakku tumbuh tanpa ayah. Dokter Haryo pucat. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Aku bisa tunjukkan sesuatu. Ada salinan laporan asli yang kusimpan. Berjaga-jaga kalau suatu hari kebenaran ini perlu keluar. Tapi kumohon, jangan hancurkan hidupku. Adrian menatapnya lama. Nafasnya berat. Tunjukkan, sekarang. Dengan tangan gemetar, Haryo membuka laci rahasia, mengeluarkan map berisi beberapa lembar dokumen. Di sana tercatat hasil pemeriksaan normal, menegaskan bahwa Adrian sama sekali tidak mandul. Bukti itu ada di depan matanya. Nyata, Adrian meraih map itu dengan mata berkaca-kaca. Sejenak ia terdiam, lalu menunduk, memejamkan mata. Rasa marah, sedih, dan lega bercampur jadi satu. Terima kasih, Dok, ucapnya dingin. Tapi jangan kira kau bisa lari dari tanggung jawab. Aku akan gunakan bukti ini. Dan jika ibuku tahu aku sudah menemukan semuanya, bersiaplah. Aku tidak akan melindungimu. Adrian berbalik meninggalkan ruangan. Langkahnya mantap. Untuk pertama kalinya, ia merasa berada di jalur yang benar. Malam itu, ia menelepon Elena. Aku sudah punya buktinya, katanya singkat. Besok, aku ingin bertemu anak-anak. Tidak ada lagi alasan untuk menyembunyikan mereka dariku. Di seberang, Elena terdiam lama. Suara napasnya terdengar bergetar. Adrian, aku takut. Kau tidak tahu seberapa jauh ibumu akan melangkah. Adrian mengepalkan tangan di udara, menatap langit malam dari balkon apartemennya. Biarkan aku yang menghadapi ibu. Kau hanya perlu percaya padaku kali ini. Telepon terputus. Adrian berdiri lama, merasakan angin malam yang menusuk. Ia tahu pertempuran sebenarnya baru saja dimulai dan kini bukan hanya cintanya yang dipertaruhkan, melainkan masa depan 3 anak yang baru saja ia temukan. Pagi itu, halaman rumah Elena dipenuhi kicauan burung dan cahaya matahari yang menyusup di antara dedaunan mangga. 3 anaknya, Bima, Dara, dan Kian, sedang bermain di taman kecil. Bima, anak sulung berusia 12 tahun, tampak sibuk membaca komik sambil sesekali mengawasi adik-adiknya. Dara, gadis 9 tahun dengan rambut dikepang 2,
berlarian sambil mengejar kupu-kupu. Sementara Kian, si bungsu berusia 6 tahun, asyik membangun menara Lego di bawah pohon. Namun pagi itu berbeda. Elena duduk di teras, menatap mereka dengan wajah gelisah. Ia tahu hari ini Adrian akan datang untuk pertama kalinya bertemu anak-anaknya. Hatinya bercampur aduk antara takut, rindu, dan bingung. "Bu, kenapa ibu dari tadi diam saja?" tanya Bima. Menutup komiknya. "Ada apa?" Elena tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan kegundahan. "Tidak ada apa-apa. Nah, hanya nanti ada tamu istimewa yang akan datang." "Siapa?" Dara langsung penasaran. "Apa teman ibu?" Elena menatap ketiga buah hatinya, lalu menghela napas panjang. "Dia, seseorang yang penting, seseorang yang harus kalian kenal." Tak lama, suara mobil berhenti di depan rumah. Anak-anak refleks menoleh. Seorang pria tinggi dengan setelan sederhana tapi rapi keluar dari mobil hitam. Sorot matanya tajam namun penuh kehangatan yang tertahan. Itu Adrian. Langkahnya melambat ketika memasuki halaman. Matanya langsung tertuju pada 3 anak itu. Ia terpaku, seolah dunia di sekitarnya menghilang. Bima yang tenang, Dara yang ceria, dan Kian yang polos semuanya membawa bagian dari dirinya. "Elena," suara Adrian parau, menahan emosi. Elena berdiri, menatapnya dengan ragu. "Adrian, ini anak-anak." Ketiga anak menatap pria asing itu dengan bingung. Bima yang paling cepat bersuara. "Ibu, siapa dia?" Elena menelan ludah. Hatinya berdegup kencang. "Dia, ayah kalian." Keheningan turun. Anak-anak saling pandang. Tak percaya. "Ayah?" Dara memiringkan kepala. Matanya berbinar tapi ragu. "Tapi ibu bilang ayah sudah tidak ada." Elena terdiam, tak mampu menjawab. Adrian melangkah maju, berjongkok agar sejajar dengan mereka. Air matanya hampir jatuh. "Maafkan ayah. Ayah terlambat datang ke hidup kalian," ucapnya lirih. "Tapi mulai sekarang, ayah ingin ada di sisi kalian. Jika kalian mau menerimaku." Kian menatap wajah Adrian lekat-lekat, lalu tiba-tiba menyentuh pipinya dengan tangan mungil. "Kok mirip sama aku?" "Ya," katanya polos. Adrian tertawa kecil di sela tangis yang ia tahan. "Ya, nak, karena kau darah daging ayah." Bima masih terdiam. Matanya penuh tanda tanya. "Kalau benar kau ayah kami, kenapa baru sekarang muncul? Kenapa kami harus tumbuh tanpa ayah?" Pertanyaan itu menusuk hati Adrian. Ia menunduk, menatap Bima dengan tulus. "Karena dulu ada orang yang membuat ayah jauh dari kalian. Tapi sekarang ayah sudah tahu kebenarannya. Ayah janji, aku tidak akan pergi lagi." Bima menatapnya lama, lalu mengangguk kecil. Meski masih ragu, ada sesuatu di dalam dirinya yang percaya pada kehangatan tatapan pria itu. Elena yang menyaksikan dari teras hanya bisa menggenggam tangannya erat, menahan gejolak batin. Ia tahu inilah saat yang ia takuti sekaligus harapkan. Anak-anak akhirnya mengenal ayah mereka. Hari itu, Adrian menghabiskan waktu bersama mereka. Ia membantu Kian menyusun Lego, mendengarkan Dara bercerita tentang sekolah dan cita-citanya menjadi penulis, serta berdiskusi dengan Bima soal tokoh komik favoritnya. Tawa yang lama hilang kini memenuhi halaman rumah itu. Namun di balik kebahagiaan itu, awan gelap tetap mengintai. Malamnya, ketika anak-anak sudah tidur, Elena menemui Adrian di ruang tamu. "Kau lihat sendiri, mereka cepat dekat denganmu," kata Elena pelan. "Itu yang kutakutkan. Adrian, jika ibumu tahu, dia akan berusaha merebut mereka dariku. Aku tidak sanggup kehilangan mereka." Adrian menatapnya dalam-dalam. "Elena, kita tidak bisa terus bersembunyi. Aku sudah punya bukti bahwa semua ini konspirasi. Aku akan melawan ibu, tapi aku butuh kau berdiri di sisiku." Elena menggigit bibir. Hatinya berperang. Ia ingin percaya, tapi bayangan masa lalu masih menghantui. Aku tidak tahu bisa atau tidak." Adrian meraih tangannya, menggenggam erat. "Kau tidak sendiri lagi. Anak-anak butuh kita berdua. Jika kau mau, kita bisa melindungi mereka bersama." Untuk pertama kalinya, Elena tidak menarik tangannya. Ia menatap Adrian. Matanya berkaca-kaca. Dalam hatinya, secercah harapan yang lama padam mulai menyala kembali. Namun mereka tidak tahu, dari kejauhan, seorang pria bersetelan hitam sedang mengamati rumah itu dari dalam mobil. Ia mengangkat telepon, suaranya datar. "Bu, Adrian sudah menemukan anak-anak itu. Sepertinya dia berencana melawan. Apa perintah selanjutnya?" Di ujung sana, suara dingin Nyonya Wijaya terdengar jelas. "Pantau terus. Jika Adrian berani melangkah lebih jauh, aku sendiri yang akan turun tangan." Ruang
Pagi itu, cahaya matahari menembus kaca besar villa keluarga Wijaya. Suasana masih tegang setelah semalam. Adrian sudah duduk di ruang tengah, sementara Elena berdiri tak jauh darinya. Gelisah, Ratna Wijaya juga hadir. Wajahnya dingin seperti marmer. Dr. Haryo duduk agak di sudut, seolah tidak tahu harus berpihak pada siapa. Bima, Dara, dan Kian akhirnya masuk. Ketiganya terlihat serius. Berbeda dari biasanya, mereka sudah cukup besar untuk merasakan bahwa ada sesuatu yang besar akan terbuka. Adrian menatap anak-anaknya, lalu menoleh pada Elena. Ini saatnya, kita nggak bisa sembunyi lagi. Elena menarik napas panjang, suaranya bergetar, namun tegas. Bima, Dara, Kian, ada hal yang Mama sembunyikan selama ini. Aku lakukan itu bukan karena nggak percaya sama kalian, tapi karena aku takut kehilangan kalian. Anak-anak saling berpandangan, lalu Bima melangkah maju. Mama, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa semua orang di rumah ini kayaknya tahu sesuatu kecuali kami? Air mata Elena jatuh, karena kalian adalah hasil dari pilihan yang sulit. Papa kalian, Adrian, tidak pernah meninggalkan kalian. Tapi keluarga besar ini, ia menoleh ke Ratna, ingin menghapus keberadaan kalian demi nama baik. Dara menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membesar. Kian langsung marah. Jeti, mereka mau pura-pura kalau kita nggak ada. Ratna akhirnya angkat bicara. Suaranya keras. Semua ini demi melindungi warisan keluarga Wijaya. Kalian anak-anak hasil dari keputusan yang tidak sesuai dengan aturan keluarga. Kami hanya ingin menjaga nama baik. Bima membalas dengan suara lantang. Kalau menjaga nama baik artinya harus mengorbankan kebenaran. Itu sama saja dengan hidup dalam kebohongan. Omah, kata-kata itu menusuk Ratna. Untuk pertama kalinya, wajahnya retak, menunjukkan rasa bersalah yang ia simpan dalam-dalam. Adrian berdiri, melangkah ke tengah. Ibu, cukup. Selama ini kita semua jadi korban dari aturan yang ibu buat sendiri. Aku tidak akan biarkan Elena menanggung semuanya sendirian. Dan aku tidak akan biarkan anak-anakku hidup dalam ketakutan hanya karena garis keturunan. Ratna menatap Adrian dengan mata berkaca-kaca. Kau tidak mengerti. Adrian, aku kehilangan ayahmu karena skandal. Aku tidak mau hal yang sama terjadi padamu. Adrian menghela napas dalam. Justru karena itu, aku ingin anak-anakku tumbuh dengan kebenaran, bukan dengan bayangan hantu masa lalu. Suasana semakin emosional. Elena memegang tangan ketiga anaknya. Kalau kalian mau benci Mama setelah ini, Mama terima. Tapi Mama janji, Mama nggak akan sembunyi lagi. Dara memeluk Elena erat-erat. Aku nggak benci Mama, aku cuma kecewa karena Mama nggak cerita dari awal. Tapi sekarang aku ngerti, Mama cuma mau lindungin kita. Kian ikut memeluk, aku juga nggak benci. Aku marah sama mereka yang nyembunyiin, bukan sama Mama. Bima berdiri tegak, menatap Adrian. Pa, aku nggak peduli sama aturan keluarga ini. Yang penting sekarang, kita jalan bareng, nggak ada lagi rahasia. Adrian menatap Elena. Lalu anak-anaknya, senyum tipis akhirnya muncul. Dr. Haryo akhirnya angkat suara. Kalau begitu, semua data medis, semua catatan yang disembunyikan, akan saya kembalikan. Biarkan kebenaran dicatat sebagaimana mestinya. Ratna menutup mata, menahan air mata yang akhirnya jatuh. Mungkin, aku yang salah. Terlalu lama aku biarkan bayangan masa lalu menguasai hidup kita. Tapi kalau ini pilihan kalian, aku tidak bisa melawan. Hari itu menjadi titik balik. Elena dan Adrian akhirnya bersatu kembali. Bukan sebagai pasangan sempurna yang bebas dari masalah, melainkan sebagai orang tua yang memilih untuk jujur. Apapun risikonya, anak-anak kini tahu seluruh kebenaran, dan meskipun pahit, itu memberi mereka kekuatan baru untuk melangkah ke depan. Ratna Wijaya, meski masih keras, akhirnya menerima bahwa ia tidak bisa mengendalikan segalanya. Perlahan, ia belajar melihat bahwa warisan terbesar bukanlah nama besar, melainkan keberanian untuk menghadapi kebenaran. Dan keluarga itu, meski penuh luka, mulai merangkai lembaran baru. Beberapa bulan kemudian, villa keluarga Wijaya terasa lebih hangat. Adrian dan Elena duduk bersama anak-anak di taman belakang, tertawa dengan bebas. Tidak ada lagi rahasia besar yang menghantui. Bima mulai berani merancang masa depannya tanpa bayangan keluarga besar. Dara menemukan suara hatinya dalam seni, melukis kisah keluarganya dengan penuh warna. Kian tumbuh dengan tekad untuk tidak pernah lagi membiarkan siapapun menghapus keberadaannya. Adrian menggenggam tangan Elena. Kita mungkin bukan keluarga sempurna, tapi kita nyata, dan itu lebih dari cukup. Elena tersenyum, menatap anak-anak yang berlari kecil di halaman. Iya, Yan, akhirnya kita pulang.